Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul Qarramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa kembali di pagi hari yang penuh dengan kesejukan ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lafaz hamdalah yang sama kita ucapkan semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah memberikan kita kecuali itu pasti yang terbaik, dan tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali menjadi semakin baik, dan tidaklah Allah mengganti kita dengan sesuatu kecuali pasti itu lebih baik. Maka kalau kita menghadirkan keadaan yang demikian, kita akan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kalau kita kembalikan di dalam hidup kita ini, kita lebih sering berbaik sangka atau berburuk sangka kepada Allah. Ya, kalau kita pengennya pasti berbaik sangka kepada Allah, maka refleksi dalam hidup kita lebih banyak syukurnya atau lebih banyak ngeluhnya dalam hidup. Karena kadang kita ngaku bahwanya berbaik sangka sama Allah, tapi kenyataannya lebih banyak ngeluhnya sama Allah. Maka inilah ungkapan yang diingatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya lau alimta kaifa yudabbirullahu umuraka ladaba qalbuka min mahabbatihi wa ridhaka anhu. Seandainya kalian tahu bagaimana Allah menata urusan hidup kalian, niscaya hati kalian akan menjadi luluh karena cintanya kepada Allah, dan engkau pun akan ridho sepenuhnya pada setiap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang perlu kita hadirkan dalam hidup kita. Karena kadang kita di dalam hidup seringkali merasa menjadi si paling menderita dengan episode apapun yang Allah hadirkan di dalam hidup kita. Padahal kalau kita mau lebih jujur, ketika kita merasa bahwa hidup kita sedang tidak baik-baik saja, maka melihatlah kepada kondisi di sekeliling kita, di kiri dan di kanan kita. Karena bukan tidak mungkin di luar sana masih banyak mereka saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita, sehingga dengannya kita akan merasakan betapa indahnya Allah ngurusin hidup kita, Bapak Ibu. Bahkan kalau para ulama meyakini hatta sehelai daun tidaklah jatuh dari sebuah pohon kecuali itu terjadi atas izin Allah. Sehingga kalau sudah Allah izinkan, itu pasti yang terbaik. Dan itu terbaik bukan semata menurut pandangan kita, tapi bisa jadi itu adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dasarnya? Quran surah Al-Baqarah 216. Karena di sini Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن
tuhibbu syai'an wa huwa syirrun lakum. Dan ada yang menurut kalian itu bisa jadi nggak suka, tapi padahal menurut Allah itu yang terbaik. Namun sebaliknya ada yang menurut kalian itu baik, tapi belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa? Karena Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan hidup ini kita sok tahu. Kita ngerasa bahwa kita tahu ini, tahu itu, bahkan percaya omongan peramal ini, peramal itu. Karena kita yakin bahwa episode apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ini ada takdir Allah yang mengiringinya. Artinya kalau kita sudah mendapatkan sebuah ketetapan dari Allah, maka sikap kita nerima atau nolak, Bapak Ibu? Nerima atau nolak? Karena kalaupun nolak pasti berubah apa tidak? Tidak. Kalau memang itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita hanya akan ridho dan berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah sesuai dengan prasangka dari para hambanya. Kalau dia membayangkan Allah itu jauh, maka bukan tidak mungkin lebih jauh daripada apa yang dia bayangkan itu. Maka terlebih kalau kita lihat hari ini Allah masih mengizinkan kita berada di penghujung bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini adalah bulan yang luar biasa. Selain adalah di antara min ashhuril hurum, yaitu di antara 4 bulan-bulan yang terkategori bulan haram, maka bulan Rajab juga di dalamnya mengandung banyak peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah di dalam perjalanan umat Islam. Di antaranya adalah pada tahun kelima kenabian di bulan Rajab, Rasulullah SAW beserta para sahabat yang berada di kota Mekah kemudian melepas rombongan pertama di dalam rangka hijrah ke Habasyah. Jadi hijrah ke Habasyah ini bahkan diterima dengan baik oleh Raja Najasyi, tapi bukan menjadi tempat yang kemudian menetap untuk jangka panjang atau berikutnya. Karena kita mendapati di dalam sejarah hijrahnya umat Islam dari kota Mekah yang berikutnya yaitu ke kota Madinah atau Yastrib. Nah itulah yang kemudian kelak menjadi fajar kebangkitan Islam dimulai dari kota Madinah. Kemudian yang berikutnya adalah setelah hijrah berada di kota Madinah terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk ini terjadi pada bulan Rajab 9 Hijriah. Dan perang Tabuk ini adalah bagaimana kaum muslimin, sedikitnya 3.000 pasukan kaum muslimin itu berangkat menuju negeri Syam untuk menghalau tentara kerajaan Romawi. Dan biiznillah pertarungannya kurang lebih 30 hari, tapi perjalanan baliknya sampai 20 hari ke negeri Madinah. Dan ini termasuk sebuah peperangan yang durasinya cukup panjang dengan perbekalan seadanya. Sehingga bahkan di antara sahabat itu makan beberapa butir kurma untuk 3 kali makan kalau bahasa kita. Saking berada dalam kondisi kesulitan. Namun di titik ini Allah memberikan kemenangan bagi umat Islam. Begitupun selepas daripada Rasulullah SAW wafat 27 Rajab 583 Hijriah, ini adalah menjadi momentum pembebasan daripada Baitul Maqdis. Atau kemudian hari ini kita mendapati masih terjajahnya daripada bumi Al-Quds. Namun ketika di zaman 583 Hijriah, 1000 tahun dari sekarang, itu ada seorang jenderal bernama Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian membebaskan daripada kondisi Baitul Maqdis, dalam hal ini Masjidil Aqsa, setelah 88 tahun berada di dalam genggaman orang-orang di luar Islam. Nah ini harusnya menjadi spirit bahwa bulan Rajab itu menjadi bulan yang seharusnya membuat kita semakin bersemangat di dalam keimanan dan amal kebaikan. Bahkan bulan Rajab ini disebutkan sebagai bulannya untuk menanam, Sya'ban itu adalah bulannya untuk menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Maka para generasi sebelum kita memperbanyak doa agar Allah berikan keberkahan di antara bulan-bulan itu. Allahumma
barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan suci Ramadan. Dan yang menarik bahwasanya bukan hanya kisah-kisah tersebut, ada lagi yang lain, yakni Rasulullah SAW mulai berada di dalam kandungan Bunda Aminah itu juga terjadi di bulan Rajab. Lahirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib terjadi pada bulan Rajab. Wafat atau meninggalnya paman Nabi itu juga terjadi pada bulan Rajab. Nah, ini diantara juga yang tidak kalah penting. Tapi ada peristiwa yang paling fenomenal dari semua itu. Inilah yang terjadi pada bulan Rajab tahun ke-10 atau ke-12 kenabian Rasulullah SAW di kota Mekah, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Dan Isra wal Mi'raj adalah satu di antara beberapa momentum perjalanan Nabi yang selalu dan bahkan kita di Indonesia khususnya memperingati napak tilas peringatan-peringatan itu. Jadi selain daripada peringatan Muharram, kemudian Maulidun Nabi, Nuzulul Quran, maka Isra wal Mi'raj adalah salah satunya. Dan kenapa peringatan ini perlu kita bahas, kaji, bahkan cenderung berulang-ulang? Karena ini bagian daripada bentuk tazkirah, pengingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengingatan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Az-Zariyat ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan tetaplah berikan peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu hanya akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka walaupun hari ini sudah lewat tanggal 27 daripada bulan Rajab, tapi kita masih berada di hari-hari akhir bulan Rajab, dan seyogyanya kita memperbanyak daripada pendalaman-pendalaman kita tentang peristiwa-peristiwa tersebut, termasuk daripada Isra wal Mi'raj. Maka mari kita sekali lagi untuk merefresh apa pelajaran yang utama di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Maka salah satunya sebagaimana judul kita, ini adalah perjalanan iman seorang hamba. Journey of faith, perjalanan keimanan. Kok begitu? Nah, sekarang kita akan mulai daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka ini adalah merupakan dalil daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melihat Isra Mi'raj ini adalah diantara tonggak sejarah bagi proses penyempurnaan risalah yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diantara pembelajaran yang kita dapati disebutkan oleh Syekh Dr. Raghib As-Sirjani, maka adalah sebagai motivasi untuk memperteguh komitmen keimanan dan keislaman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah yang pertama adalah melalui Isra Mi'raj ini menegaskan tentang al-imtihanul iman. Apa? Imtihanul iman, yaitu ujian keimanan. Kenapa kok ujian keimanan? Karena peristiwa ini adalah peristiwa
yang bukan hanya sekedar dinalar dengan logika, tapi difahami dengan keimanan. Kok begitu Ustaz? Iya. Sekarang coba lihat bahwasanya perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, ini perjalanannya berapa kilometer Bapak Ibu? Berapa kilo jaraknya? 1462 kilometer, atau ada yang mengatakan ya 1500 kilo Ustaz. Nah jadi kalau 1500 kilo, bayangkan di zaman itu belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada mobil atau bus. Namun yang ada moda transportasi yang menggunakan makhluk hidup, dalam hal ini binatang, yaitu kuda. Maka diantaranya kalau perjalanan yang agak jauh biasanya menggunakan unta. Dan itu memakan waktu 30 sampai 40 hari minimal. Artinya hampir 3 bulan seseorang pergi dari Masjidil Haram dari Makkah ke Palestina. Maka bolak-balik hampir 3 bulan. Namun yang terjadi, Nabi SAW berapa bulan? Enggak berapa bulan, tapi cuma semalam doang. Nah ini bagi orang-orang kafir pada saat itu menjadi bahan olok-olok kepada Nabi SAW. Karena mereka mengatakan, bagaimana mungkin kamu itu bisa berangkat dari Mekah menuju Palestina, bahkan naik melewati 7 lapis langit, kemudian kembali sebelum waktu subuh atau setidaknya mendekati waktu subuh. Maka ketika kemudian mereka cari dukungan, mereka termasuk bahkan ngadu kepada sahabat Abu Bakar, karena sahabat Abu Bakar ini adalah diantara tokoh masyarakat kota Mekah pada saat itu, dan dikenal punya hubungan yang dekat dengan Nabi SAW. Maka mereka bilang, wahai Abu Quhafah, itu lihat saudaramu, katanya dia begini, apa mungkin? Nah, itu dia. Apa mungkin? Maka kemudian apa? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka ketika itu beliau mendapati bagaimana Rasulullah lagi mendapati kecaman dari kondisi di mana beliau menceritakan kisah Isra Mi'raj ini. Namun kemudian beliau mengatakan, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wallahi, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad, saya meyakini kebenarannya. Bahkan kalau Nabi SAW menyampaikan lebih daripada itu, saya akan tetap membenarkannya. Ini yang disebut dengan logika keimanan, ujian keimanan. Karena pada saat itu selain orang-orang kafir, ada juga orang yang dia masuk Islam tapi imannya masih rada tipis. Sehingga ketika Nabi menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj, maka ini membuat mereka itu jadi sedikit goyah. Ya, apa iya Rasulullah begitu? Karena secara logika ini masuk akal atau enggak masuk akal Bapak Ibu? Ya, ini di dalam nurul apa di luar nurul? Karena pada saat itu enggak mungkin. Dan pertanyaannya, pilihan kata enggak mungkin itu ada di kamusnya siapa? Manusia atau Allah? Level kita atau Allah? Kan biasanya dalam kamus kita itu nggak mungkin itu versi manusia. Kalau bagi Allah ada nggak yang nggak mungkin? Dalilnya mana? Surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kalau Allah bilang jadi, maka jadi. Biar kata dipukul sama tongkat, itu laut merah belah. Biar kata kemudian diminta kepada Nabi Saleh menghadirkan mukjizat kenabian beliau, meminta agar kemudian dari gunung lahir unta, Allah hadirkan unta mukjizat. Yang kayak begini masuk akal apa enggak? Bisa jadi enggak masuk akal, betul? Tapi kalau versi Allah enggak ada yang enggak mungkin. Inilah hakikat ujian keimanan. Dalam konteks kita hari ini seringkali kita suka bilang, ah nggak mungkin lah kalau umur saya segini masih bisa ngafal Quran, betul? Ah nggak mungkin lah
kalau tahun seperti sekarang kondisi ekonomi lagi nggak begitu mudah bisa berangkat haji ataupun umrah, betul? Nggak mungkin lah saya bisa ngaji lama-lama tapi giliran olahraga bisa lama-lama, betul? Ini gambaran nggak mungkin. Ini adalah versi kita. Bagi orang yang beriman, mereka meyakini bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan meyakini segala sesuatu yang terjadi di dalam dirinya tidaklah itu terjadi dengan kebetulan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah sesuatu musibah yang menimpa pada diri kalian kecuali itu terjadi atas izin Allah. Dan akhirnya bagaimana sikap kita saat menghadapi musibah? Imanlah yang akan menjadi solusi terbaiknya. Sebagaimana seorang anak kalau dia kemudian ikut ujian sekolah tapi kemudian gagal, itu penyebabnya lantaran apa Bapak Ibu? Ketika dikasih soal ujian, dia ikut ujian tapi gagal ujiannya. Kenapa? Apa karena ujiannya salah? Apa karena soalnya nggak benar? Yang jadi penyebabnya apa? Karena salah memberikan jawaban, betul atau tidak? Apa ada anak-anak kita begitu ujian atau kita waktu ujian sekolah yang jadi salah itu salah soalnya atau salah pak guru bu gurunya yang ngasih soal? Ada nggak kayak gitu? Walaupun ada itu jumlahnya minor, tapi kebanyakannya karena kita salah ngasih jawaban. Bisa jadi karena nggak belajar, bisa jadi karena nggak paham, bisa jadi ngandelin ilmu bahasanya tebak-tebakan, ya kan? Ini A, B, C, D, ya kan? Maka begitu juga dalam hidup. Allah itu salah nggak ngasih ujian sama kita Bapak Ibu? Allah salah nggak ngasih soal di dalam perjalanan hidup kita dengan episode kesusahan, kemalangan, kedukaan, kekecewaan? Ada salah Allah nggak di situ? Tapi yang salah kebanyakannya adalah manusia karena salah memberikan respon jawaban. Kita bahkan ada yang melihat di sekeliling kita, begitu dia nggak bisa ngerjain soal ujian, dia pilih untuk bunuh diri, ya. Ada yang bahasanya pilih bunuh diri ya, karena beban tekanan ekonomi dia nggak sanggup, akhirnya bunuh diri. Padahal yang kayak begini benar apa enggak? Kenapa kita bilang ini nggak benar? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membersamai hambanya, nggak pernah ninggalin kita, tapi kitanya yang terlalu sering ninggalin Allah. Maka Allah mengingatkan, wa may yu'min billah yahdi qalbah, dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Jadi kalau bagi kita, respon terbaik ketika kita menghadapi episode kesulitan, kesusahan, masalah dalam hidup kita, maka kalau bicara respon yang terbaik adalah respon keimanan. Nah, bagaimana di antara respon keimanan? Kalau kita nih, Bapak Ibu, begitu dapat masalah, mana duluan yang kita inginkan? Lapang dada dulu baru masalah selesai, atau masalah selesai dulu baru lapang dada? Coba. Lapang dada dulu baru masalah selesai, atau masalahnya selesai dulu baru lapang dada? Nah, coba jujur sama diri sendiri ya. Begitu kemudian selesai ngaji, ternyata wah pagi ini nggak ada snack box. Apa lapang dada dulu atau marah-marah dulu Bang Hemas? Ini panitia tumben amat pagi begini kagak ada sarapan, udah ngaji lama ya. Begitu ada baru lapang dada, betul? Kan kita begitu, betul nggak? Ngaku ya.
Makanya kita itu akhirnya apa? Cenderung marah-marah, emosian, nggak menerima. Akhirnya kitanya yang menderita. Padahal ini pola, Bapak Ibu. Ada satu pola di dalam kehidupan, belajar daripada kehidupan para nabi dan rasul. Salah satunya adalah Nabi Musa alaihi salam. Jadi ketika Nabi Musa dikasih tanggung jawab yang tidak ringan dari Allah, yaitu apa? Balik ke Mesir, mendakwahkan Fir'aun dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Ini urusannya gampang apa susah? Ringan apa berat? Kenapa susah dan berat? Karena Nabi Musa udah di zona nyaman. Di negeri Madian udah punya istri, ayah mertuanya juga nabi dan rasul yang baik, kemudian ada mata pencaharian, tempat tinggal ada, berarti kan ini udah zona nyaman, betul enggak? Tapi Allah bilang balik ke Mesir, kemudian dakwahin Fir'aun, selamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Ini sama aja balik lagi ke zona nggak nyaman, betul apa enggak? Maka kita begitu dapat zona nggak nyaman, biasanya tadi apa? Lapang dada dulu, apa masalahnya selesai dulu? Lapang dada. Benar Bu, ya nanti ibu diuji dengan apa yang disampaikan. Ya, misalkan ibu berharap bahwa suaminya ini bisa jadi CEO yang sedang menyamar, ya. Ya. Tapi ternyata ngasih uang bulanan harapannya 1 miliar, ternyata cuma ngasih 100.000. Kira-kira lapang dada dulu atau masalahnya selesai dulu? Ya, baru masalah, Pak, Mama ini kan gini-gini dulu adalah mantan ratu dunia, Miss of Universe. Maka kemudian bahasa kalau 100.000 ini mau sampai di mana? Beli cabai sekilo aja udah kagak cukup, ya. Maka biasanya kita itu suka nuntut masalahnya selesai dulu. Tapi belajar dari Nabi Musa, apa yang diminta Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Lihat, ini pola Bapak Ibu. Nabi Musa yang minta pertama kepada Allah bukan bahasanya selesaikan masalah saya ya Allah, atau piye carane ya Allah saya bisa melakukan semua yang Engkau perintahkan itu. Tapi Nabi Musa bilang ke Allahnya, ya Allah lapangkanlah dadaku. Kalau sudah lapang dada, maka mudahkanlah urusanku. Orang kalau sudah lapang dada, urusannya jadi mudah. Hujan masalah apa nikmat? Yakin nikmat. Bapak Ibu lagi panas, yang diharap apa? Hujan. Tapi gitu hujannya lamaan dikit, ngarepnya apa? Terus yang salah hujannya apa kita? Maka coba lihat. Tapi kalau kita lapang dada begitu hujan, alhamdulillah rezekinya berapa hari udah hujan mulu, kan gitu. Tapi kalau kita sempit dada, maka kita akan bilang hujan mulu, baru juga nyuci udah hujan lagi. Betul apa betul? Nah makanya kalau orang hidup itu lapang dada, maka dia akan mudah urusannya. Kalau dia mudah urusannya, maka dengan izin Allah hajatnya tercapai, masalahnya selesai. Ini pola Bapak Ibu. Makanya ada satu istilah gini, hidup itu mudah, tapi yang buat susah itu adalah pikiran kita. Jadi hidup itu mudah, yang ruwet itu pikiran kita, betul atau tidak? Bahkan hidup itu lapang, tapi yang sempit itu dada kita. Dan hidup itu murah, tapi yang mahal itu adalah ego dan gaya hidup kita. Paham apa enggak nih? Coba pelan-pelan. Yang pertama, hidup itu mudah. Yang buat rumit, yang buat susah adalah pikiran kita. Ada masalah, biasanya duluan mana? Dipikirin apa dizikirin? Setelah dipikirin selesai apa enggak? Terus dipikirin lagi apa enggak? Terus selesai apa enggak?
terus dipikirin lagi apa enggak, terus aja muter begitu ya kan? Sampai yang menjadikan seseorang kenapa terlihat wajahnya lebih senior daripada usia seharusnya, karena kebanyakan. Makanya ngaji begini saya lihat ada wajah-wajah yang mikir dari tadi. Bahkan saking kuatnya mikir, dia ngeliatin karpet pakai mata terpejam. Alias itu lagi mikir itu dia. Karena saya suka bilang, Bu, Pak, seberapapun hebat rasa ngantuk kita, never sleep after subuh. Jangan pernah tidur habis subuh. Insya Allah efeknya banyak untuk kesehatan kita. Apalagi kalau usia kita udah lanjut, sebisa mungkin bangunnya sebelum subuh, mandi, ikut ke masjid berjamaah, ngaji sampai syuruk, sholat sunnah 2 rakaat, pulang, insya Allah seger tuh. Kita ngantuk-ngantuk habis syuruk nggak apa-apa tidur. Termasuk nanti Ramadan begitu. Jangan tidur ba'da subuh. Makanya kenapa kita ngaji ba'da subuh? Karena ini bahasanya ganti shift. Malaikat pagi sama malaikat malam, malaikat siang sama malaikat malam. Jadi kita disaksikan oleh para malaikat. Maka jangan kita lemah di waktu subuh, karena waktu subuh ini Nabi bahkan mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan kalau yang lagi tidur kita doakan bisa bangun. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup itu mudah, yang buat susah pikiran kita. Contoh, misalkan mendekati apa istilahnya, tahun baru Imlek ya. Emang harga jeruk lokam turun, tapi harga ayam naik apa kagak? Nah, Ibu langsung cepet jawab kan. Kira-kira kalau harga ayam naik, harga daging naik, dipikirin apa kagak? Iya. Coba, padahal ayam aja nggak pernah mikir. Ya, kalau dia itu bakal disantap dan harganya naik gitu. Tapi kita yang terlalu sibuk pikirin. Makanya hidup ini kita perlu yang hadirnya kita ke masjid, dapetin ketenangan, zikir ke Allah. Itu yang menenangkan, Bu, Pak. Ya, kita kalau coba nonton aja itu media sosial, pokoknya bengong dikit nonton. Lewat gantian YouTube drakor sama dracin, ya kan? Hidup kita terus mau kemana? Habis umur kita dengan perkara yang sia-sia. Maka kalau kita ngaji begini, pencerahan, spiritual enlightenment, kita merasakan ada pencerahan spiritual, keimanan yang buat kita itu makin tough di dalam kehidupan, makin kokoh di dalam menghadapi kehidupan. Makanya hidup itu lapang, tapi yang buat sempit adalah dada kita. Dia teman kita sukses, kita yang meriang. Lihat dia yang pintar baca Quran, kita yang diopnam, ya kan? Karena hidupnya terlalu sibuk ngandelin pandangan orang. Sehingga yang buat hati sempit itu apa, Bu, Pak, diantaranya? Membanding-banding. Iya. Maka hidup ojo banding-banding. Kalau hidup kita itu nggak sibuk membandingkan, lapang hidup kita. Makanya ada istilah bahkan dari banyak pakar itu, kalau orang terlalu banyak nge-scroll HP yang nggak jelas, itu hanya menciptakan sampah di dalam pikiran kita. Sampah di dalam pikiran kita. Kecuali kalau scrollnya nyari Ustadz Zulfikarullah, ada kajian ikut dia. Maka saya lihat ini dokumentasi di masjid kita di Instagram ya. Tapi saya lihat yang nonton itu masih di bawah 10 ya. Saya nggak tahu nih jamaah yang banyak nonton Instagram yang di mana. Nah, sekali-kali kita review supaya apa? Tayangan-tayangan dakwah itu juga bisa dapat tempat di tengah umat. Kita itu kadang-kadang senangnya nonton yang receh.
Ya, bahkan ngomongin orang, satir, mensreak, 10.000 orang datang dengerin standing up comedy. Maka kita berlindung kepada Allah. Coba kalau ngaji nyampe ribuan apa kagak? Tapi giliran itu udah bayar, dengerin orang, dia ngelawak, bahkan bayarnya mahal. Padahal walaupun ketika dia terhibur, ketika tertawa itu bisa masuk surga apa enggak? Maka oleh karena itu kita berlindung kepada Allah. Karena kemarin itu ketika di dalam salah satu scene yang disampaikan oleh Mas Panji itu, ada satu yang saya sangat kritis ya, ungkapan gini, nanti kalau pas musim pemilihan, apakah kalau lo milih itu milih yang dia rajin ibadahnya, apa orang yang udah rajin sholat itu udah pasti baik? Padahal jadi ini logika yang salah, meletakkan seakan-akan begini, orang yang dia sholat tapi korup dengan orang yang nggak sholat tapi nggak korup, mana yang lebih baik? Ini kayak model dulu, betul nggak? Ya bingung jawabnya. Bukan bingung, emang itu bukan pertanyaan benar. Kalau pertanyaan benar kita jawab, tapi kalau pertanyaan nggak benar, benerin dulu pertanyaannya. Harusnya kita balik. Kalau dengan sholat aja orang masih bisa korupsi, kalau orang dengan sholat aja masih bisa selingkuh, kalau dengan sholat aja dia masih bisa berbuat yang tidak baik, apalagi kalau dia begitu. Harusnya dibalik. Kalau sekarang ada orang terus sholat, besok dia mau dicalonin, mau jadi anggota dewan kah, mau jadi kepala daerah kah, itu urusan dia sama Allah. Kagak ada salah sama sholatnya. Kenapa? Karena Allah udah jamin, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini KPI, Key Performance Indicator. Kalau sholat kita benar, maka kita jadi orang baik. Kenapa? Ciri orang baik itu terhindar atau dijauhkan daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah kalau begitu Ustadz, kenapa kok orang yang sholat masih ada perbuatan keji dan mungkar? Yang salah sholatnya apa orangnya? Itu dia titiknya. Bukan sholatnya yang disalahin, tapi orangnya yang sholatnya boleh jadi belum benar. Maka justru sholat itu parameter Bapak Ibu, parameter daripada amal kita yang lain bakal diterima apa kagak. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di hari akhir bukan harta kita, bukan follower kita, bukan lucu atau tidaknya kita, bukan segala atribut dunia kita, tapi yang ditanya adalah sholat kita. Karena sholat itu tiang agama. Siapa yang menegakkannya berarti dia mengokohkan tiang agama pada dirinya. Tapi kalau dia ninggalin sholat berarti dia ngerobohin tiang agama. Jadi kalau kita hari ini mensikapi yang model kayak begitu, nggak pakai iman, kita cuman ketawa-ketawa nyengir doang. Tapi kalau kita mensikapi sama keimanan yang kayak begitu, itu bukan candaan. Masih banyak kok candaan yang lain. Kenapa kok nyandain orang sholat? Perkara dia kemudian sholat berbuat yang tidak baik, bukan karena sholatnya itu kemudian yang disebut sebagai sebab salahnya dia, bukan. Karena kalau kita bicara sholat Bapak Ibu, yang butuh sholat itu siapa? Kita apa Allah? Kita apa Allah? Walaupun sholat itu ditujukan ke siapa? Allah. Tapi Allah berfirman dalam satu hadis qudsi, andaikan semua jin dan manusia mereka ibadah, mereka taat, mereka takwa, mereka sholat, maka tidak akan menambah kemuliaan bagi Allah sedikit pun. Dan kalau semua manusia dan jin itu bahkan kemudian mereka nggak sholat, mereka berbuat maksiat, perkara mungkarat, maka itu juga nggak menjadikan Allah hina sedikit pun.
Jadi bahasanya kita bener kagak bener nggak ngaruh sama Allah, betul. Tapi ngaruhnya ke siapa? Diri kita sendiri. Maka ini pembelajaran, ujian keimanan di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini kalau kita gali dalam, Bapak Ibu. Karena Nabi SAW bukan hanya saja bahasanya apa? Diuji oleh Allah itu kan kehilangan istri, wafat, kemudian pamannya meninggal dunia, dakwah ke Taif ditolak, intimidasi, tekanan kepada kaum muslimin di Mekah semakin meningkat. Dalam keadaan seperti ini, Nabi SAW dihibur oleh Allah. Dihibur oleh Allah. Inilah yang bahasanya buat hidup kita itu mudah, hidup kita lapang, hidup kita murah. Karena yang mahal dalam hidup kita itu adalah ego diri kita. Kita nggak mau ngadu sama Allah. Kita lebih percaya dengan ungkapan dari peramal dan kartu tarot. Ya. Yang buat kita itu bahasanya hidup nggak murah karena gaya hidup kita, betul apa enggak? Maka Islam itu mudah, Bapak Ibu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan enggak pengen kesusahan buat kalian. Tapi kadang gaya hidup kita yang buat kita itu maka menjadi hidup menjadi enggak murah, betul. Dan oleh karena itulah kalau kita kembali ke gaya hidup kita, ego kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, maka ini luar biasa. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan, ajaib urusan orang beriman itu. Kenapa? Karena semua urusan bagi orang beriman itu baik, dan itu tidak ada pada diri seseorang kecuali orang itu orang yang beriman. Apa cirinya? In asabatu sarra'u syakara fakana khairul lah. Kalau dia dikasih nikmat, dikasih kemudahan, dia bersyukur, maka itu baik buat dia. Wa in asabatu darra, dan dia kalau dia dikasih kesusahan sabara fakana khairul lah. Jadi kalau dia dikasih kesusahan, kesulitan, musibah, dia bersabar, maka itu pun menjadi baik bagi dia. Jadi kalau bahasanya orang hidup dikasih nikmat bersyukur, diuji bersabar, inilah ciri orang yang beriman. Begitupun Nabi SAW. Allah nggak pengen Nabi kita itu berada dalam kesedihan yang panjang. Maka Nabi diperjalankan sama Allah. Kalau udah Allah yang memperjalankan, nggak ada yang nggak mungkin. Betul apa enggak? Maka kalau kita yakini hal ini, bahwasanya ujian keimanan dalam peristiwa Isra Mi'raj bukan hanya saja kepada kaum muslimin maupun masyarakat setelah Nabi pulang dari Isra Mi'raj, tapi bahkan sampai hari ini. Kadang hari ini banyak orang yang kalau beragama itu masuk akal enggak? Pakai logika dulu. Ayo coba pakai logika. Bagaimana masukin gelas di dalam air biar berdiri terus? Kalau dalam beragama bukan berarti mematikan logika, tapi logika mengikuti keimanan. Jangan segala sesuatunya dipikirin pakai logika doang. Ustaz, apakah kalau begitu orang beriman kagak mikir? Kata siapa? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Apa mereka enggak tadabbur? Apa mereka kagak mikir? Apa mereka kagak pakai akal? Ini semua tafakkur itu setelah tazakkur. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Inilah ciri orang ulil albab. Tazakkur, zikir ke Allah, maka kemudian dia tafakkur. Maka kuncinya bukan dipikirin dulu, tapi
dizikirin dulu. Inilah yang akan buat kita berhasil melewati ujian keimanan. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman menjadi tenang dan tentram hatinya dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Ini yang buat kita lapang dada, Bapak Ibu. Kalau kita yakin Allahnya nggak ninggalin kita, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kalau kita selalu merasa dibersamai Allah, karena di dalam ujung ayat daripada surat Al-Isra ayat pertama ini disebutkan innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha tahu, yang lagi maha melihat. Jadi Allah itu ngedengar, Bu, Pak. Apa yang menjadi keluh kesah kita, rintihan kita, kesedihan kita, duka kita, masalah kita. Wa ilaikal mushtaka, hanya kepada Allah saja kita mengadukan kesedihan. Jadi kalau kita doa yakin Al-Basir, Allah maha menatap, Allah maha melihat. Ibaratnya kita mau kemanapun ada CCTV, Bu, Pak. Ini di masjid ada CCTV. Begitu ada orang mau maling kotak amal, ketahuan apa kagak? Maka apalagi kalau dalam hidup kita mau maling sesuatu perkara yang Allah larang dalam hidup kita. Percaya nggak kalau Allah itu maha melihat, Bapak Ibu? Maka kalau kita merasakan selalu diawasi oleh Allah, apa yang kita minta selalu didengar sama Allah, maka hidup kita dalam melewati ujian-ujian tadi, insya Allah respon keimanan itulah yang menghadirkan ma'iyatullah, merasakan kebersamaan dengan Allah. Kalau kita udah merasa dibersamai dengan Allah, hidup kita nggak akan jadi lemah, Bu, Pak. Hidup kita nggak jadi menderita. Hidup kita nggak menjadi tertekan. Karena kita yakin ada Allah. Ini esensi yang paling dasar mengenai ujian keimanan. Karena selain ujian keimanan, dalam peristiwa Isra Mi'raj juga ada tarbiyatul iman. Apa? Tarbiyatul iman. Tarbiyatul iman itu apa? Pendidikan keimanan. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Kadang iman naik, kadang iman turun. Maka gimana pendidikan keimanan yang ada di dalam pelajaran Isra Mi'raj? Maka di antara ciri orang yang bertakwa dalam awal surat Al-Baqarah disebutkan oleh Allah siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi mereka orang takwa itu yang beriman kepada perkara gaib. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini perkara gaib atau perkara yang kemudian gak gaib? Gaib, karena kalau bukan Allah dan Rasulnya yang nyeritain, kita nggak bisa tuh jalan sendiri versi kita, betul nggak? Dari mana, Bang? Habis naik 7 petala langit, habis ngeliatin surga? Kagak, Bu, Pak. Nggak begitu ceritanya. Makanya Nabi SAW di dalam perjalanan Isra Mi'raj, ketika beliau sebelum sampai di Masjidil Aqsa, itu dalam beberapa riwayat disebutkan mampir dulu di Yastrib, Madinah, mampir dulu kemudian di Bukit Tursina, mampir dulu di Madian, mampir dulu di Bethlehem, baru kemudian sampai di Masjidil Aqsa. Begitu nyampe di Masjidil Aqsa, kemudian udah nunggu semua para nabi dan rasul. Ini kalau pakai logika, kan nabi dan rasul yang ini udah pada wafat. Terus nabi ngimamin siapa? Makanya kita ini pelajaran keimanan. Nabi SAW ketika sampai di mana tadi? Yastrib, sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian sampai di Bukit Tursina, sholat sunnah 2 rakaat. Sampai di negeri Madian, sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian di Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa, itu Nabi SAW sholat sunnah 2 rakaat. Jadi bahasanya,
Ini mengingatkan bahwa kita ini hidup nggak sendirian. Itu pelajaran keimanan, Bu Pak. Makanya ciri orang yang beriman adalah diumpamakan seperti satu tubuh. Kalau satu bagian sakit, maka yang lain juga ikut merasakan. Maka ini ciri orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Kalau kita yakin dengan kondisi itu, maka keimanan kita itu akan dibina dengan berjamaah. Soalnya kalau kita sendirian, bisa jadi iman kita mengalami perlemahan. Tapi coba kalau kita ngumpul kayak begini, iman kita nguatin nggak Bapak Ibu? Datang ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, apalagi di Ramadan, iman kita naik apa enggak? Naik. Bahwa kita itu hidup nggak sendirian. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man lam yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang lain. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, belum lagi Nabi SAW setelah daripada Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, maka lewatin 7 petala langit, ya 7 lapis langit. Langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Isa dan Yahya alaihissalam, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, langit keempat ketemu Nabi Idris, langit kelima ketemu Nabi Harun, keenam ketemu dengan Nabi Musa, ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Sampai di titik itu malaikat Jibril udah mentok di Sidratil Muntaha. Ya Rasulullah, saya kagak bisa nemenin lebih jauh dari ini. Padahal pada saat berada di situ, di dalam Quran surat An-Najm disebut walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Inda Sidratil Muntaha, yaitu pada saat berada di Sidratil Muntaha. Ini bahasa kita, batas mentoknya logika. Malaikat Jibril juga punya keterbatasan. Padahal itu bahasanya apa? Wujud asli malaikat Jibril, palanya mentok sampai Sidratil Muntaha, kakinya menghujam sampai semesta yang paling bawah. Berarti gede aja apa gede banget ini? Nggak usah dibayangin Bapak Ibu ya kan. Perkara gaib. Makanya penghulu daripada seluruh para malaikat itu adalah malaikat Jibril. Dalam banyak kitab disebutkan sayapnya bagaimana, seterusnya. Pokoknya ini adalah malaikatnya yang paling malaikat dah ya. Tapi ternyata semalaikat-malaikatnya Jibril ternyata tidak melampaui daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia itu bisa memiliki keadaan yang bisa lebih baik daripada malaikat. Asalkan apa? Imannya dijaga. Imannya dijaga. Karena imannya malaikat mah lurus terus, kagak pernah nolak perintah Allah, betul nggak? Tapi kalau imannya manusia lurus terus apa naik turun? Banyakan naiknya apa turunnya? Model siapa itu? Ada yang dimari begitu? Yang mana orangnya? Maka Bapak Ibu, maksud saya ini pelajaran keimanan. Kalau kita nggak yakin dengan peristiwa ini, tadi jangan-jangan kita belum lolos ujian. Tapi kalau sudah, maka mudah bagi Allah memperjalankan hambanya itu mau di dunia, apalagi ketika nanti di akhirat. Asalkan kuncinya apa? Dia jadi hamba. Makanya Allah memilih pilihan kata bi'abdihi, betul? Bukan binabiyihi birasulihi, tapi bi'abdihi. Dalam tafsir Ibnu Katsir ini artinya apa? Bahwa kedudukan tertinggi seorang manusia di sisi Allah adalah ketika dia menjadi hamba. Bahkan ketika dia jadi hamba bukan hanya diperjalankan di dunia, tapi juga di akhirat. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa yang diajakin masuk surga? Hamba. Maka kita yakin bahwa yang namanya seorang hamba hidupnya bakal diuji apa enggak sama Allah? Diuji. Surahnya mana? Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nas
ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian manusia mengira telah mengatakan beriman kepada Allah sementara belum datang ujian kepada kalian? Nabi dan Rasul sebelum kita diuji itu luar biasa Bapak Ibu. Generasi sebelum kita bahkan ada yang bahasanya dengan keimanan dimasukkan ke dalam belanga gitu ya, yang minyaknya udah ngebul ya. Siapa dia? Di antaranya adalah Masitoh dan keluarganya. Makanya ketika Nabi SAW mencium aroma harum, dia bilang, ya Jibril, ini aroma apaan? Maka dia bilang, itu adalah aroma dari keluarga Masitoh. Ini luar biasa Bapak Ibu, banyak pelajaran keimanan. Maka Nabi SAW begitu kemudian ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi mengucapkan salam, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Nabi melihat juga ada hamba Allah lainnya di sisi Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Mereka pun menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Maka kata Nabi, aku diperlihatkan surga, ternyata penduduknya banyakkan orang-orang fakir, orang miskin. Tapi begitu lihat neraka, ternyata penghuninya kebanyakan siapa Pak? Ragu-ragu jawabnya. Siapa Bu? Pura-pura nggak tahu ya. Padahal udah tahu isinya siapa kebanyakannya. Wanita. Kenapa kok ya Rasulullah banyakkan wanita? Apakah mereka kufur kepada Allah? Mereka nggak kufur kepada Allah, tapi mereka kufur kepada cepat amat Pak jawabnya suami ya. Tapi emang iya sih. Emang iya. Kenapa? Karena ketika mereka kufur kepada suami itu, pas lagi dikasih tapi nggak sesuai harapan, bahasanya ya nggak nerima gitu kan. Kalau pas lagi nggak dikasih, romannya kayak kagak pernah dikasih selamanya ya. Ibu-ibu ada yang model begitu apa kagak? Oh banyak, kok bapak yang jawab ya kan? Ya. Apakah kalau begitu Rasulullah ingin menyudutkan kaum ibu? Enggak Bu. Karena dalam hadis yang lain Nabi bilang, idza shallatil mar'ata khamsaha wa shama syahraha wa ata'at zawjaha wa hafazat farjaha dakhalatil jannah min abwabi ma syi'tu ya. Jadi bahasanya au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita menjaga salat yang 5 waktu, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia taat kepada suami dan dia menjaga kehormatan saat suami tidak ada, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dari pintu mana aja yang dia pengen. Nah, di satu sisi disebutin sama Nabi bahwa penghuni neraka banyakkan perempuan, tapi juga kaum wanita dikasih kebebasan mau pilih dari pintu surga mana aja. Maka Bu, saya pengen tanya, Bu, masih ada apa kagak nih? Ya, saya pengen tanya, dari 4 yang kudu dijaga, mana yang paling berat? Jaga sholat, jaga puasa, jaga kehormatan, apa jaga suami? Ya Allah, cepat amat jawabnya. Kenapa jaga suami berat Bu? Bu, ibu kalau wafat suami ridho, insya Allah surga Bu, surga. Tapi kadang-kadang kan ada yang bilang, Bang, kalau abang mau nikah lagi, langkahin dulu mayat saya kalau udah mati. Akhirnya begitu istrinya wafat bulan, dia ngelangkahin 7 kali bolak-balik. Tapi yang ingin saya bilangin, bahwasanya seorang wanita itu bahkan kata Nabi bisa membuat bidadari surga cemburu. Bidadari surga cemburu. Yang seperti apa ya Rasulullah? Ketika dia seorang wanita yang penyayang, rahimun, kemudian dia dikasih keturunan, punya anak.
Dan kalau dia berselisih sama suaminya, kalau bahasa singkatnya gini, dia akan segera datengin suaminya duluan. Dia pegang tangan suaminya dan mengatakan, "Bang, ini tangan saya di bawah tangan abang. Saya kagak bisa tenang, nyaman kalau abang belum maafin saya." Bu, ibu pernah ribut nggak sama suami? Kalau lagi ribut, siapa duluan yang minta maaf? Tenang Pak, saya belum nanya Bapak ya, Bapak udah belum nanya. Jadi begitu ribut, Bu, siapa duluan yang inisiatif minta maaf? Siapa, Bu? Nah, kalau diem gini saya agak khawatir ini. Pokoknya benar kagak benar Ustadz, suami yang kudu minta maaf, betul? Oh iya begini. Padahal ibu kalau pengen dicemburuin bidadari surga, ya Allah ya Rabbi, maka termasuk Pak, apa pengen masuk surga apa kagak? Kalau masuk surga sendiri apa pengen bareng sama istri? Ya, kok yang jawab cuma 1-2 ini, yang lain kagak. Maka kalau pengen masuk surga bareng istri, maka benahin diri, benahin istri. Mantesin diri, mantesin ke istri. Istri itu cerminan kita, Bu, Pak. Suami juga begitu, pakaian kita. Jadi jangan bahasanya gini, habis Ustaz, suami saya begini. Apalagi istri saya begitu. Kita itu nggak menikahi manusia sempurna. Tapi dengan menikah kita menyempurnakan apa yang berada dalam kekurangan. Maka kalau kita sadar itu, insya Allah indah. Maka kalau ada keimanan di dalam rumah tangga, nggak gampang pecah. Kalau ada keimanan di dalam sebuah negeri, nggak gampang diazab sama Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kalau kita hidup kita susah, rumah tangga kita berantakan, kondisi di sekitar kita banyak masalah. Karena apa? Lari dari ayat-ayat Allah, jauh dari keimanan. Makanya pendidikan keimanan itu perlu untuk terus ditumbuhkan. Maka begitu pun Nabi SAW diajarkan melihat surga dan neraka supaya apa? Semakin yakin sama Allah. Makanya kalau kita dikabarkan tentang berita surga dan neraka di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, percaya apa enggak Bapak Ibu? Kudu percaya. Jangan bilang, Ustadz kayak udah model kesana aja duluan. Itu gambaran orang sekuler. Makanya kita nggak selalu mengedepankan logika, tapi logika itu digunakan untuk mensupport daripada keimanan yang ada di dalam hati kita. Maka ini tarbiyatul iman. Kita ngaji, ngasih asupan di dalam hati kita, biar iman kita itu nggak lusuh, biar iman kita kagak berkarat. Tapi kan kita tuh dahsyat. Giliran belum Ramadan ngaji, betul? Mau masuk Ramadan berhenti tawakuf. Harusnya makin digas, makin di Ramadan makin digas. Alhamdulillah di beberapa majelis yang Allah izinkan kami menemani, kalau biasanya Ramadan di luar Ramadan sekali ngaji, di Ramadan sampai 4 kali ngaji. Kenapa? Karena syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Sekarang banyak di masjid-masjid, kalau giliran terawehan, sekarang biar ada kultum cuma Sabtu Ahad doang. Ya. Terus kenapa? Habis kalau hari kerja, biar yang penting sholatnya cepat, habis itu pulang. Ya. Mau ngapain? Pulang juga ternyata nonton drakor dracin. Ya. Mending dia baca Quran. Tapi kita diam i'tikaf di masjid, Masya Allah. Ya, makanya saya suka bilang sama pengurus, yang kalau kita diamanahin untuk amanah-amanah rutin kajian Sabtu atau Ahad, biar Ramadan dijadwal sekali ya. Supaya apa? Silaturahimnya kagak putus. Jangan begitu masuk Ramadan malah putus silaturahim.
Ya Ustadz, biar kasih kesempatan ustadz-ustadz yang lain yang kagak pernah ngajar di sini. Justru yang ngajar malah kagak dijadwalin. Tapi insya Allah di sini mah dijadwalin ya Bang ya. Ya, walaupun belum tahu jadwalnya kapan ya. Kenapa? Karena saya suka bilang begitu, biar pas di Ramadan kita lihat nih. Ini kan kondisi normal di luar Ramadan, betul? Kalau dalam Ramadan normal apa kagak? Normal apa kagak? Kagak normal, betul? Masa kagak normal bagaimana? Malam pertama Ramadan ini masjid cukup apa kagak? Penuh apa enggak? Tapi begitu mendekati akhir Ramadan, kira-kira masih begitu apa mengalami kemajuan? Apanya yang maju? Berarti kembali normal. Nah ini kan status normal ini, ya kan? Nah kalau Ramadan kita udah nggak normalnya jadi normal, itu berarti ada peningkatan. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita nanti puasa di Ramadan juga, itu adalah khitabnya untuk orang beriman, panggilan Allah untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang dipanggil siapa? Orang yang beriman. Orang yang beriman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa ciri orang yang beriman sebagai penutup? Dalam surah Al-Anfal ayatnya 2 sampai 4, inilah orang di antara yang dikategorikan beriman sebenarnya. Jadi ketika Allah mengawali yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atii'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Siapa mukmin sebenarnya? Masuk ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Insyaallah ini kita apalin nih Bu Pak. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah satu, kalau dia berzikir ke Allah wajalal qulub, ada getaran hati, bukan cuma zikir doang, tapi ada getar di dalam hatinya. Yang kedua, kalau dia membaca ayat Allah bertambah keimanannya, imma ayat-ayat qauliyah dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat kauniyah yang ada di semesta. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah saja mereka bertawakal. Apa itu tawakal? Total berserah, bergantung hanya kepada Allah. Ya, total bergantung kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang tawakalnya hanya kepada Allah, Allah akan cukupkan apa yang jadi kebutuhan dia. Alladzina yuqimunas shalah, dan mereka kemudian mendirikan salat. Wa yunfiqu mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian dari harta mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang mukmin ya sebenarnya. Mu'minuna haqqan, apa reward yang akan didapati oleh mereka? Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka itu akan dapat derajat yang baik di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratun, dan mereka diampuni dosa-dosanya. Wa rizqun karim, dan diberikan rezeki yang mulia. Di antaranya apa? Surga. Karena siapa orang yang di dalam hatinya meskipun hanya seberat biji zarrah keimanan, insya Allah masuk surga. Ini Bu Pak yang harusnya kita pahami. Makanya sebagai penutup quwwatul iman, dari Isra Mi'raj ini kita muatin keimanan. Karena oleh-oleh hadiah terbaik yang Allah berikan kepada Rasulullah
bukan semata dari proses awal sampai di sana, tapi begitu pulang, yaitu apa? Bawa hadiah ibadah sholat yang 5 waktu. Inilah perkara yang nggak sepele Bapak Ibu. Tapi karena waktu udah melewati pukul 6, nanti bab sholat mudah-mudahan dibahas apakah bulan depan apa di waktu di Ramadan, agar kita bisa merasakan reconnect with sholat. Bagaimana kita bisa nyambung lagi dengan sholat, karena sholat itu adalah beririsan dengan kualitas hidup kita. Kalau pengen kualitas hidup kita baik, maka perbaiki kualitas sholat kita. Kalau kualitas hidup kita lagi nggak baik, perhatikan bagaimana kualitas sholat kita hari ini. Karena orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi memang sabar dan khusyuk ini dalam sholat saling bertautan. Maka kalau kita punya dua hal ini, inilah kunci iman kita terjaga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya Bapak Ibu, sehingga kita membahas Isra Mi'raj bukan semata tentang kisahnya tanpa sebuah makna. Bukan juga kalau kita dengerin peringatan Isra Mi'raj lucu apa kagak penceramahannya, tapi bagaimana kita mendapatkan pencerahan. Oh, kalau begitu perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan keimanan kita. Walaupun episodenya yang diperjalankan Rasulullah, yang diuji adalah Rasulullah, bahkan menjadi ujian bagi umat yang ada di sisi Rasulullah, tapi itu juga terjadi pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Biasanya ada yang nanya dulu nggak? Wah, ibu-ibu pasti ada yang katanya. Silakan Bu, satu aja ya. Kebetulan sudah saya catat ada dua Pak Ustaz, mohon maaf. Yang pertama, tadi Pak Ustaz menjelaskan kita dalam rumah tangga, bila seiman, bila sejalan. Bagaimana kalau dalam rumah tangga ada salah satu pasangannya untuk sholat saja itu sulit, apalagi sampai menjadi orang yang sama-sama orang yang beriman. Yang kedua, kita manusia imannya kan naik turun. Bagaimana kiat-kiat kita menjadi orang yang mengedepankan lapang dada dan dalam kenikmatan kita selalu bersyukur, dan apabila ada musibah kita bersabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau pasangan kita tidak sebagaimana keimanan yang kita harapkan, gitu ya. Nah, yang pertama, yang menguasai hati pasangan kita siapa Bu? Allah. Kita bisa nggak maksain pasangan? Karena jangankan kita, Nabi Nuh aja nggak bisa maksain keimanan sama anaknya. Nabi Lut juga nggak bisa maksain keimanan sama istrinya. Nabi Ibrahim juga nggak bisa maksain iman kepada ayahnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu nggak bisa maksain keimanan kepada pamannya, karena sesungguhnya yang memberikan hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah memberikan pengingatan kepada Rasulullah saat mendoakan pamannya yang meninggal tapi belum muslim. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa merubah orang yang engkau cintai sekalipun, dan akan tetapi Allah lah yang akan berubah siapa yang Allah kehendaki. Maka yang pertama, kita tadi jangan memaksakan hasil kepada pasangan kita, menuntut sebagaimana yang kita inginkan. Punya keinginan boleh, tapi jangan maksain, betul? Maka tugas kita untuk mewujudkan keinginan itu adalah yang pertama minta kepada Allah. Yang berikutnya dari pertama terus
minta kepada Allah. Minta kepada Allah bahwasanya yang menguasai hati seorang hamba itu Allah. Nah, jadi bahasanya, ya Allah, berikan petunjuk dan hidayahmu kepada suamiku, kepada istriku, kepada anak-anakku, kepada orang tuaku. Itu karena Allah yang menggenggam hati seorang hamba. Yang berikutnya adalah mengikhtiari dakwah. Apa dakwah yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita mensupport pemahamannya, ngajakin ngaji bareng, ngajakin ibadah bareng, ngajakin berbuat kebaikan bareng. Jadi perlu ada sebuah lingkungan yang dibangun. Dan kita nggak nuntut masalah hasil, karena tugas kita adalah memaksimalkan ikhtiar. Ya. Kalau berhasil itu bukan karena ikhtiar kita saja, tapi karena Allah izinkan. Kalau belum, berarti itu episode yang baik Allah hadirkan. Maka ketika seorang Bunda Siti Asia, istrinya Fir'aun ini, Fir'aun tadinya baik, tapi begitu dia sudah semakin zalim, bahkan zalim juga kepada istrinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Bunda Siti Asia? Apa lari dari Fir'aun? Apa selingkuh cari Fir'aun yang lain gitu? Kan enggak. Tapi beliau hanya minta kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah aku surga sebagaimana yang engkau berikan, tapi tidak kepada yang lainnya. Pengen surga yang khusus. Dan Allah kasih itu kepada kesabaran Bunda Siti Asia. Pertanyaannya, suami kita udah kayak Fir'aun apa belum? Karena kita baru nggak suka sama suami kita satu dan dua hal, kita udah bilang semuanya nggak baik, udah kayak Fir'aun, ya kan? Tapi kalau emang kayak Fir'aun juga, itu Bunda Siti Asia nggak pengen lari kok, menerima, sabar walaupun Fir'aunnya zalim. Karena apa? Maka ini adalah kebaikan yang Allah berikan. Kalau kita bersabar bupa dengan kekurangan pasangan, nggak dikit-dikit mikir, wah kalau udah begitu udah dah cerai aja mendingan. Itu yang disukai sama jin siapa namanya itu? Dasim, ya gak? Yang dia senang ngobok-ngobok rumah tangganya umat Islam. Maka ini kita berlindung kepada Allah. Kalau ada lulusan pesantren, udah punya suami orang Korea, ya malah nyari yang lain-lain, pada ikatan hubungan yang nggak benar. Ini bukan karena salah pesantrennya, tapi karena salah memahami jalan hidupnya. Pesantren itu orang dipesantrenin biar makin benar, bisa belajar agama. Tapi kalau kemudian dari keluar pesantren makin nggak benar, itu bukan karena pesantrennya yang salah, tapi bagaimana belajar ilmunya yang masih perlu dibangun lebih baik lagi. Maka Bu, insya Allah doakan kepada Allah. Yang kedua, dakwahkan, ya, dakwahkan, dan kemudian dakwah ini nggak ada berhentinya sampai kita wafat, karena urusan hasil itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Yang kedua adalah bagaimana kita tadi dalam wilayah keimanan agar bisa lapang dada. Maka kunci sederhananya balikin ke Allah. Selalu libatkan Allah dalam setiap episode hidup kita, dan kemudian minta dibersamai dengan Allah, sehingga efeknya kita akan menerima apapun episode yang Allah berikan. Yang kedua, kita akan selalu mengadu apapun yang kita rasakan dalam kondisi hidup kita nggak nyaman-nyaman atau baik-baik saja kepada Allah. Dan yang ketiga adalah merayu Allah dengan amal-amal terbaik, karena kita bisa memaksimalkan usaha tapi tidak bisa memastikan hasil. Mudah-mudahan dengan 3M, menerima, mengadu, merayu, ini akan menjadi di antara kunci bagaimana kita bisa lebih berlapang dada di dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jawabannya juga bisa membuat ibu berlapang dada, karena kelihatan jamaah yang lain sudah berlapang dada. Udah jam 6.21 ini Ustaz, kagak kelar-kelar apa ya kan? Maka insya Allah mudah-mudahan Bu Pak, saya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan, karena kalau hitung-hitungannya
Kalau kita minggu ketiga kayaknya udah masuk Ramadan gitu ya. Nah, cuman apakah kita masih ada pengajian lagi di bulan yang akan datang karena sudah masuk Ramadan, atau nanti dijadwalkan di waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan melafazkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal muwaffiqil aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.